Halo, selamat pagi rekan-rekan semua, dimanapun berada, dan selamat siang serta selamat malam dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya dari Badar Motor Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tanpa kurang satu apapun. Nah, di video kali ini saya buatkan spesial buat teman-teman dimanapun berada yang ingin tahu kenapa motor ini bisa dibongkar seperti ini dan apa saja yang akan diganti dan bagaimana cara penanganannya, serta apa keluhan dari motor ini ketika dikendarai atau keluhan dari customer. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dari motor ini. Nah, pertama-tama kita bahas tentang motor ini adalah satu motor VCX New 160. Nah, di sini motor ini sudah saya bongkar kemarin, saya bongkar ini. Ini adalah VCX 160 di mana motor ini sudah saya bongkar. Dan untuk proses pembongkaran dari motor ini kalau bisa dibilang cukup lumayan menguras waktu, karena kita harus melepaskan dari bagian ujung sampai ke bagian belakang bodi ini. Untuk melakukan pembongkaran seperti ini cukup memakan waktu dan ada kendala-kendala kesulitan tersendiri, khususnya bagi saya, karena dek ini cukup berbeda dari PCX yang lama. Nah, kenapa motor ini bisa dibongkar seperti ini? Salah satu keluhan dari customer adalah motor ini terasa seret atau berat dikendarai. Maksud saya bukan dikendarai dalam artian saat motor ini jalan, tapi kemudi daripada setir ini terasa berat atau agak kaku, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, ciri-ciri yang kedua, biasanya motor ini ketika kita kendarai di jalan yang berlubang atau jalan trotoar, dia akan terasa limbung, seperti ada yang narik kiri, narik kanan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, ketika kita coba kita standar doa, kita putar setirnya, terasa ada satu perlawanan di bagian setir. Itu salah satu ciri. Nah, yang paling menonjol di sini saya dapat jelaskan, ketika kita kendarai motor ini dalam keadaan jalan pelan biasanya, apalagi kondisi macet, motor ini akan terasa seperti limbung, dimana kalau kita umpamakan saat kita berkendara seperti kita baru belajar naik motor. Nah, seperti itu yang biasa saya paparkan, bisa saya gambarkan. Dan ada beberapa keluhan lain, biasanya ketika kita saat mau belok, motor ini akan mencuri start, belok duluan seperti itu. Itu biasanya ketika kita belok ke kiri, belok ke kanan, semua akan terasa berat. Seperti itu pemaparan saya, kurang lebihnya bisa dimaklumi. Dan selain itu, ketika kita berada pada kondisi macet, motor ini pun akan terasa goyang. Nah, apalagi ditambah ada boncengan di bagian belakang. Nah, ketika hal ini sudah dirasakan, saran dari saya sebaiknya cepat kita kendorkan untuk bagian pengunci daripada pam setir itu berada di bagian sini. Biasanya dia ada di atas ini. Nah, ketika kita pasang kones ini di rumahnya di situ. Nah, di sini nanti akan ada mur daripada pengunci seperti ini.
ada tutupannya. Nah, seperti ini, mur penguncinya seperti ini. Dia berada tepat di bawah sini. Nah, di sini biasanya. Nanti kita kendorkan ini, kendorkan, lalu penguncinya ini kita kendorkan dulu sebelum kita kencangkan. Setelah kita kendorkan ini, baru kita kunci pakai mur ini. Di sini seperti ini. Kalau diumpamakan, ini adalah rumah komstir dari PCX. Nah, jika sudah terlanjur motor ini dibiarkan terlalu lama mengalami ketidaknyamanan, kita biarkan secara berlarut-larut, dampaknya adalah seperti ini. Kita harus melakukan pergantian daripada rumah komstir seperti ini. Ini biasanya kita ganti dengan yang baru. Nah, seperti ini kita ganti dengan baru karena ini sudah terasa tidak nyaman. Ini untuk pergantian part ini ada beberapa alternatif. Jika teman-teman atau rekan-rekan tidak punya part orinya untuk PCX, kita bisa gunakan untuk part Honda Grand atau Supra, itu sama, bisa masuk semua. Seperti itu. Dan tempat daripada part ini dia berada di bagian letter T seperti ini namanya komstir. Nah, di sini bisa lihat ini adalah AST daripada motor PCX, atau orang bilang biasanya garpu. Nah, garpu PCX seperti ini adalah bentuk dari garpu PCX. Nah, di sini ini udah kita ganti tadi, barusan kita ganti dengan part yang baru. Dan selanjutnya kita akan melakukan pergantian untuk di part yang ada di rumah sini. Tempatnya di sini yang, nah di sini nanti akan kita ganti dengan yang baru juga. Nah, kita ganti bagian sini, di atas juga kita ganti dengan yang baru, pelorannya juga kita ganti. Cuman untuk PCX di sini peloran dari rumah pelor ini dia ada ring atau cincin. Nah, kalau digambarkan seperti ini, karena ini kita memakai part dari Honda Grand seperti ini, Honda Grand atau Supra, kita akan menggunakan cincin yang lama kita pakai. Tapi sebelum kita pakai, kita bersihkan dulu, kita copot ini semua satu persatu, dan selanjutnya kita masukkan pelor-peloran yang lama ini, yang baru kita kasih stempel atau grease. Nah, selanjutnya baru kita akan pasang, kita aplikasikan di motor ini, dan selanjutnya kita aplikasikan di bagian itu satu-satu. Setelah itu kita kasih stempel. Setelah kita kasih stempel, baru kita masukkan untuk mur pengunci ini, dan kita setel sesuai dengan standar atau kenyamanan dari motor ini. Nah, untuk setel ini, kalau teman-teman memang tidak bisa melakukan setelan ini, bisa dilakukan atau dibawa ke bengkel langganan terdekat teman-teman. Nah, tip buat teman-teman semua, sebelum ini kita lakukan pergantian, kita bisa setel ulang. Kita kendorkan ini kunci ini, kita kendorkan kunci yang ada di sini. Biasanya dia ada tempatnya, kita masukkan ini, dia akan masuk di sini, dan di sini tempatnya. Kalau sudah terasa kaku, sebaiknya ini kita setel ulang, kita kendorkan. Nah, cara untuk mengecek daripada motor ini sudah kaku setirnya atau tidak, teman-teman semua bisa lakukan di rumah dengan melakukan standar double seperti ini. Kita standar double dulu, dan di bawahnya kita kasih ganjel. Setelah itu stang ini nanti kita angkat, sudah terangkat, roda depan sudah terangkat, baru kita putar setirnya. Setirnya ini kita goyang setirnya. Nanti setir saat di sini
Kita goyang setirnya pelan-pelan seperti ini. Biasanya kalau setir yang normal, setir itu tidak akan ada hentaan, dia akan lemes, berputar lemes, red gitu, lemes untuk pergerakannya. Nah, ketika perputaran atau pergerakan dari komstir itu atau stang itu mengalami hentaan atau ada yang nahan, seperti saat kita dorong kayak teklek glek gitu, itu menandakan bahwa komstir atau kuncian ini terlalu kencang. Nah, biar tidak jadi masalah atau tidak bisa tidak diganti atau tidak rusak rumah setir ini, teman-teman atau sobat semua bisa segera lakukan pengendoran daripada mur kunci ini. Dikendorkan, setelah kita kendorkan, biasanya motor sobat akan kembali atau teman-teman kembali seperti normal. Nah, jika setelah kita kendorkan motor ini masih tetap ada perlawanan, kemudiannya masih ada yang nahan, itu wajib kita ganti. Nah, demikian video ini saya buat. Semoga pemaparan ini tentang motor fisik ini atau motor-motor yang lain, sebenarnya motor-motor lain sama keluhannya. Khusus untuk video ini saya buat karena bahannya ada PCX, kita bahas tentang PCX. Ketika motor tersebut sudah mengalami hal seperti ini, sebaiknya kita lakukan pengendoran dulu dengan cepat. Kita kendorkan, setelah dikendorkan itu akan meminimalisir dampak daripada kerusakan rumah setir ini. Nah, khususnya untuk PCX ini karena pembongkaran ini cukup lumayan rumit dan memakan waktu yang cukup lumayan, tentunya harga yang dikeluarkan juga akan lumayan. Nah, untuk meminimalisir hal ini, ketika teman-teman atau motor teman-teman sudah mengalami gejala seperti yang saya sebutkan, segera bawa ke bengkel langganan dan lakukan pengendoran di bagian komstir agar rumah dari komstir ini tidak rusak dan tentunya akan meminimalisir dari biaya atau kos perawatan sepeda motor teman-teman. Nah, demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Mohon dibantu channel ini. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah menonton dengan setia channel ini. Semoga diberikan kesehatan dan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di lain waktu.